하체 확인 부분이 더 하겠냐? 하지마! 야, 이 개새끼야! 야, 씨발! 새끼야! 하지마! 야, 이 개새끼야! 야, 씨발! 새끼야! Dan ternyata dalam dari semua ini adalah ulah dari pengacara bermata empat itu. Dan Won Yu yang bernama Min Chon San alias pengacara Won Yu. Selain Won Yu, banyak juga yang sudah jadi korbannya. Karena organisasi laknat ini seperti mereka, selain kepuasan ada juga yang meminta mereka melakukan hal itu demi menyembunyikan kesalahan mereka. Contohnya seperti kasus yang dialami oleh Won Yu, dan seperti juga aktor yang meninggal itu juga ulah mereka. Dan yang membunuh adalah seorang gadis yang sedikit memiliki sakit jiwa, yaitu Choi Jerry, anak dari pemilik perusahaan yang besar, yaitu Chu Sandok, pemiliknya dari ayahnya sendiri. Dan Chu Sandok meminta si pengacara untuk menyembunyikan fakta bahwa putrinya lah yang membunuh si aktor tersebut dengan upaya yang sangat besar. Dan selanjutnya si pengacara menyuruh anak buahnya untuk mencari kambing hitam seperti apa yang dilakukan kepada Won Yu. Lalu Won Yu mengambil foto perempuan yang dipasang di dalam kamar sebagai bukti di mana ada sidik jarinya, dan meminta Yun Woo melacaknya. Karena Won Yu dan timnya tidak mau perempuan yang bernama So Yun Jung menjadi korban selanjutnya. Oke, kita lanjut. Dan mereka mengikuti dan menyadap ponselnya dan dengan siapa saja dia berhubungan. Setelah itu Won Yu menyadap telepon si perempuan dengan bantuan Yun Woo terdengar sedang berbicara dengan seorang lain, yang mana suara itu sangat dikenali oleh Won Yu. Won Yu yang sadar bahwa suara itu adalah suara wanita yang meminta tolong kepadanya pada saat di warnet dulu untuk membawakan ponselnya di kafe internet. Dan fakta yang sebenarnya wanita yang ada di dalam kamar mandi adalah pegawainya Mi Chon San, si pengacara bermata empat. Itu dan lalu kemana perginya si Han Jisoo jika di dalam kamar tersebut adalah karyawannya si pengacara bermata empat, yaitu korban pembunuhan dan pemerkosaan, dengan cara dia meminta organisasi laknat itu beraksi untuk membuat semua terlihat seperti real kesalahan Won Yu, dan mereka membuat mereka ulang bukti yang sebenarnya di rumah kejadian yang kosong. Dan masuklah Won Yu sebagai kambing hitam dan menjadi tersangkanya. Wah, rapi sekali pekerjaan orang-orang laknat ini ya. Dan agar Won Yu dijadikan pelaku pembunuhan, Han Jisoo berjalan mulus dan lancar. Di tengah perbincangan, si wanita menyuruh si korban untuk segera menuju ke TKP. Lalu dengan sigap, Yun Woo meretas akses telepon tersebut dan menyuruh Won Yu untuk menelpon dan berpura-pura berbicara padanya, dan agar mereka bisa meretas lokasi di mana mereka bersembunyi. Won Yu yang sudah mengetahui keberadaan si wanita lalu pergi menangkapnya. Lalu tiba-tiba ada teman si wanita datang membantunya dengan menaiki motor. Lalu Won Yu mengejar si perempuan tersebut dengan mobil bututnya. Lalu beberapa polisi mengejar mobilnya Won Yu karena laporan dari masyarakat sekitar yang melihat mobil Won Yu dalam pengejaran. Tiba-tiba mobilnya berhenti karena mogok, dan di saat itu mobil polisi yang mengejarnya ditabrak oleh truk yang sangat besar, dan ternyata itu adalah Maduksu. Udah keluar nih orang dan anak buahnya. Dan ternyata Mi Chong San lah yang membebaskan dengan syarat bisa mendapatkan Won Yu. Ketika dirinya ditangkap dan dihajar Maduksu di sebuah gudang besar secara mengejutkan, pasukan khusus polisi datang, yang mana mereka menerima panggilan dari seorang perempuan yang mana dia mengaku dia telah disekap di sebuah gudang, tempatnya di mana Won Yu ditangkap. Dan sebenarnya itu adalah ulah dari Yun Woo karena dia tahu Won Yu sedang ditangkap di sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan dengan trik itu semua polisi pun akhirnya datang ke gudang kosong tersebut, dan semua hal itu hanya untuk mengetahui atau mengelabui Maduksu agar memudahkan Won Yu melarikan diri. Dan pada saatnya Won Yu naik mobil, Yun Woo mengecek tubuhnya Won Yu, yang ternyata di tubuhnya ada sebuah kalung dan di dalamnya terdapat sebuah alat pendeteksi. Kalung yang diberikan oleh si pengacara bermata empat, ternyata kalung itu sebelumnya telah terisi oleh GPS dari Min Chong San, dan teman-temannya membuat sebuah drone untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di kantor pengacara laknat tersebut.
karena semua hal yang aneh tertuju padanya, dan karyawan wanitanya berbicara dengan beberapa klien yang membahas Wonju dan memintanya menghilangkan kasus-kasus yang ada pada mereka. Dan di sini Wonju sadar ternyata yang merancang semua ini adalah pengacaranya sendiri, yaitu Min Chong San, bermuka data. Dan ketika mereka men-scan kantor, terdapat ruangan luas di dalam gedung kantor tersebut, yang mana membuat Yun Woo dan yang lainnya penasaran. Dan karena tempat tersebut adalah ladang tempat bisnisnya, di sisi lain Wonju mempunyai rencana sebelum wanita yang akan disadap teleponnya ini, dirinya dan temannya sengaja merusak TKP yang akan digunakan oleh organisasi psikopat tersebut. Sebelumnya, Son Yung Chung terpancing melihat TKP rusak. Mereka membuat TKP baru di tempat yang berbeda. Dengan cekatan, dan juga tim dari Wonju pun tidak menyerah, lalu mereka menyerang satu persatu tim dari organisasi psikopat tersebut. Tetapi saat itu mereka sudah menyiapkan TKP baru, dan ketika kasus aktor tersebut terekspos di media, Min Chong San pun terkejut. Selain mengalahkan karyawannya, Wonju juga merusak TKP baru yang mereka buat, dan ternyata untuk menjebak So Yun Chung. Dan ternyata yang berada di TKP tersebut bukanlah So Yun Chung, melainkan putri dari kliennya, yaitu Chu Yeri yang berada di dalam TKP tersebut. Sebelum itu sebenarnya Wonju menculik Chu Yeri di rumah sakit untuk mengambil sidik jarinya dan memberikannya ke pegawai Min Chong San, yang mana mereka sedang membuat TKP barunya. Dan sebelum mereka mengekspos beritanya, dirinya membuat Chu Yeri pingsan dan meletakkannya di TKP agar mengetahui pelaku yang sebenarnya. Lalu klien pun menelpon Chon Sanduk dan marah kepadanya, dan si mata empat dengan santai menutup ponselnya. Oke, lanjut. Dan kemudian ada lagi telepon masuk yang tidak dikenal masuk ke ponsel Chi Samdok, dan ternyata yang ada di telepon adalah Wonju dan mengatakan sekarang waktunya pembalasan. Dengan banyak bacot, akhirnya si pengacara bermata empat menutup teleponnya dengan santai. Awalnya kemudian dia seperti orang stres dan membanting apa yang ada di sekitarnya. Kemudian si mata empat ini melihat satu karyawannya pingsan dan sadar jika Wonju berada di lokasi kantornya, dan dia mencoba kabur ke tempat rahasianya. Dan dari belakang datanglah Wonju memukul hingga kacamatanya pecah. Dan pukulan itu sudah mewakilkan penderitaan saya selama menonton film ini ya. Kesel cuy. Dan Wonju langsung mengecek meja kerja si mata empat yang memperlihatkan dirinya saat pingsan dulu di CCTV, dan juga video ibunya yang ingin membuktikan bahwasannya anaknya bukanlah seorang pembawa sedih sekalipun perjuangan ibunya. Dan saat bajingan melakukan ini bangun lalu berkata bahwa kematian ibunya juga disebabkan oleh dirinya, dan yang menghubungi ibunya adalah benar adanya, di mana ibunya mengatakan ada bukti yang membenarkan dirinya tidak bersalah saat di penjara dulu, benar adanya. Dan yang menelponnya dulu adalah tidak lain Tulboyung Nim atau Won Yul yang sekarang membantunya. Mendengar hal itu, Wonju semakin ganas dan menghajar si mata empat. Dan ketika Wonju ingin membunuh si pengacara, tiba-tiba ada telepon masuk, dan ternyata itu dari Maduksu ya, yang mengancamnya dengan Sandra Wonjul yang sedang ditemuinya di markas mereka dan teman-temannya. Dan Maduksu mengancam akan membunuh teman-teman Wonju karena sebelumnya mereka itu telah dilacak saat sedang menerbangkan drone mereka. Sebelum pergi, Wonju menyalin semua data yang ada di pusat data tersebut untuk diberikan ke temannya, tetapi sayangnya semua itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu dia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan teman-temannya yang sekarang sedang disekap oleh Maduksu. Di tengah perjalanan, si mata empat menelpon Wonju jika dia akan memutar fakta lagi dengan menjadikan Yun Woo menjadi pelaku pembunuhan sang aktor yang sebenarnya, dan akan memunculkannya pada berita di surat kabar besok pagi di halaman utama, dan bukan anak si perusahaan besar. Semua hal itu semakin membuat Wonju kesal dan pusing. Karena hal itu, Wonju lalu menancap gas mobilnya yang secepat mungkin, brum gitu ya. Oke, kita lanjut. Ketika Maduksu menembak salah satu dari teman mereka, anehnya pelurunya selalu meleset. Ketika ingin mengganti senjatanya, teman Wonju ini sangat rewel dan mengganggu konsentrasi Maduksu. Namun ketika mereka tersedot lampu di tempat itu tiba-tiba mati, dan ternyata Wonju sudah berada di tempat itu. Dan untuk menghabisi mereka semua di ruang gelap, Wonju menaburkan pasir yang bisa menyala, dan akhirnya mereka dapat melarikan diri. Maduksu tidak ingin kehilangan mereka karena menangkap Wonju adalah syarat kebebasannya. Lalu Maduksu pun mengejar Wonju dan yang lain, dan di sini mereka harus kabur dari kejaran Maduksu dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Wonju. Di tengah kejar-kejaran itu, si mata empat membuat laporan palsu ke pusat kepolisian setempat
serta CCTV yang ada di rumah sakit dan menyebarkan video ketika Choyeri dibawa dari rumah sakit oleh Wonju dan teman-temannya. Dengan cara menjebak Choyeri, dan Wonju membawa Choyeri ke TKP supaya dijadikan kambing hitamnya, dan begitulah dia memutarbalikkan fakta dan Yun-wul akan dijadikan tersangka olehnya. Di saat itu ayah Choyeri merasa sangat senang dengan kinerja si mata 4 ini. Semua masyarakat merasa marah dan tertuju kepada Wonju dan teman-temannya, tetapi Wonju tetap ingin membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Untuk saat ini, Wonju ingin menuju ke gudang stasiun berita untuk menyusun sebuah rencana, dan tujuannya menyuruh Yun-wul meretas stasiun TV tersebut dan menyebar semua bukti rekaman si mata 4 ke semua orang. Dan ketika mereka sampai di stasiun TV, mereka semua sudah memiliki tugas masing-masing untuk mengulur waktu para sindikat itu agar Yun-wul berhasil meretas stasiun TV tersebut yang sebelumnya mereka selalu main game strategi di dunia game dan mereka mempraktekkannya di dunia nyata. Namun ketika Wonju memancing mereka, semua Wonju mendengar suara Yun-wul ditangkap oleh mereka karena sebelumnya bajingan ini menyuruh Maduksu untuk mengincar Yun-wul. Dan 2 orang teman Wonju juga ditangkap oleh tim SWAT kepolisian Korea karena sebelumnya mereka sudah melapor ke kepolisian bahwa gudang mereka atau gedung mereka sedang disusup oleh Wonju dan teman-temannya. Mengetahui otak dari tim Wonju, tim adalah Yun-wul, Wonju tidak mau membuat kerja timnya sia-sia, lalu dia menerobos gudang dan gedung dengan mobilnya dan terjun ke bawah, terjun bebas. Dan demi semua apa yang dilakukan oleh teman-temannya selama ini demi ibunya yang rela mati-matian menolongnya hingga titik darah penghabisan. Lalu Wonju pun mengejar Maduksu yang membawa Yun-wul di dalam mobilnya, dan akhirnya dia berhasil membawa Yun-wul kembali dan dia segera menyelesaikan tugasnya. Namun di dalam perjalanan dia dibuntuti oleh para polisi di belakangnya. Ya, dengan sikap tenangnya dia menunjukkan bahwa dia sedang menyerahkan diri di hadapan para polisi yang mengejarnya. Dan di sana juga sudah ada 2 teman yang sudah tertangkap, dan lihat betapa girangnya si mata 4 ini ya. Gua kesel kalian ya. Lalu apakah kalian sadar di manakah Bapak Sugiono ini berada? Dan ketika si mata 4 sudah merasa menang, lalu tiba-tiba komputernya error. Oke, kita ulang. Apakah kalian ingat ketika Wonju ingin mengunduh dan prosesnya sangat lama, lalu memukul si mata 4 dan buru-buru pergi ke tempat temannya karena diancam? Ternyata dia sengaja mengancapkan flash disknya agar tetap berada di server tersebut dan meretas seluruh data yang ada di komputer milik si mata 4. Dan sekarang tugas Yun-wul yang berada di stasiun TV untuk menyebarkan seluruh kebusukan si mata 4 ini, dan dia akan menampilkan seluruh bukti keseluruhan di papan iklan yang ada di kota. Lalu kembali ke kakek Sugiono. Apakah kalian ingat teman bermain Wonju ada 6 orang dan yang muncul hanya ada 4 orang kan? Orang 2-nya kemana lagi? Jawabannya adalah Pak Tua itu sedang memanggilnya, yaitu Junpi dan Junpei, namanya hampir sama, yang mana mereka sebelumnya sempat hadir dan belum sempat hadir, dan sekarang mereka berdua menjadi reporter dan kameramen dadakan untuk menyiarkan berita yang sebenarnya. Dan ketika mereka sudah siap dan berkumpul dan saatnya menunjukkan bukti yang asli, let's go. Lalu mereka dengan santai menunjukkan rekaman CCTV yang mereka retas selama ini di muka umum dengan sangat tenang, dan pembunuh sebenarnya adalah Choyeri, bukan Wonju, anak dari Ko Sando, pemilik perusahaan besar di sana. Dan dia juga membuktikan ada video rekaman dan suara CCTV di rumahnya dan meminta Min Chong San untuk menyembunyikan bukti apa yang dilakukan putrinya. Dan bukti lain dari pembunuhan Han Jisoo adalah ulah dari si Pak Woo-han, si botak yang berada ketika 2 teman Wonju sedang datang ke gedung dulu saat mereka menyamar. Semua itu terlihat saat anaknya mengajak seseorang untuk keluar klub malam dan tidak pernah disidik oleh polisian sebelum saat kejadian dulu, tetapi yang disalahkan adalah Wonju. Dan saat live karena kesal si Yunpei tak sadar mengatakan hal kotor. Wah, Yunpei ini masih ngomongnya. Setelah itu mereka menunjukkan kasus yang sama dengan bukti yang ada, dan karena hal itu semua publik yang mengatakan Wonju bersalah akhirnya menyesal, dan juga kasus yang lainnya juga. Dan berbalik dengan si Min Chung Sung ini ya, kayaknya udah merasa stres berat ini. Dan juga Yunpei mengumumkan kepada polisi untuk segera menangkap si mata 4, dan saat itu si mata 4 akan kabur, dan Yunpei juga mengatakan bahwa roda mobilnya sudah dicopot oleh timnya ya, agar dia tidak dapat kabur. Dan lihatlah betapa bahagianya
maksudnya betapa sedihnya dia sekarang, stres juga mungkin ya. Dan akhirnya kerja keras tim Epet terbalaskan dengan happy ending, meskipun Wonju telah kehilangan ibunya. Sedih sekali, ibunya meninggal. Dan akhirnya mereka berkumpul bersama, dan untuk si mata 4, kalian ya tahu sendirilah, masuk penjara, kemudian ketemu Maduksu. Ya dia tempatkan satu sel dengan si Maduksu. Ya apalagi ya akan dilakukan jika sudah seperti ini, tebak sendiri ya. Oke, baru-baru sekalian, itulah tadi review film dari Fabricated City Part 2. Saksikan review film-film Bang Razi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Watch out. Wow.